Betul. Saya tanya, kalau hutang 5 miliar dengan hutang 500.000, mudah mana diselesaikan? Ketika teman saya namanya Bulan, itu Bu Rini juga tahu, salah satu ketua Ridha Allah di Jakarta, sakitnya kanker hati, divonis 5 hari meninggal. Lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, nama saya Novi. Beliau ini Ustadz sesungguhnya. Nah, saya akan cerita terkait dengan pertemuan saya sama Mas Lazim. Sebenarnya ini teman-teman saya yang lama, Mas. Tapi ini kok saya lihat juga baru-baru ya Mas Lazim ini. Baru-baru, pengusaha baru-baru semua, berarti ini fresh semua. Saya itu pengusaha bangkotan gitu, sudah sangat tua. Jadi, lebih keras gitu. Saya itu bangkotan Mas, pengusaha sudah tua dulu, dan kebetulan saya sudah jatuh duluan gitu loh. Nah ini kemarin alhamdulillah dulu pernah kita mengkaji bareng-bareng, tapi bukan kajian tematik terkait dengan hubungan dengan Al-Quran, tapi lebih cenderung ke bisnis, UBC dan lain-lain. Nah kali ini saya datang dengan nuansa baru, karena kejatuhan saya kemarin itu menjadikan saya menemukan jalan di mana seharusnya menyelesaikan masalah itu jadi mudah. Saya akan cerita di mana kejatuhan saya itu bukan cuma 1 kali tapi 3 kali, yang nanti tolong itu bisa dijadikan contoh bagaimana agar kita atau adik-adik, saya maaf ya manggilnya adik-adik ya, karena baru ini lihatnya. Kalau Mas Lazim ini sudah sangat profesional, sudah sepuh. Ada Mas, tadi lupa saya, Mas Nur, Mas Toyib gitu. Jadi ini kan sudah profesional, sudah sepuh, sudah punya pengalaman. Nah ini dijadiin ibroh atau panduan kalau besok saya jadi pengusaha atau usaha apapun, atau bahkan kalau nanti dalam kehidupan sehari-hari menemukan hal-hal yang hampir sama, itu bisa dijadiin panduan bagaimana cara menyelesaikan. Jadi ini monggo Bu. Jadi ini nanti yang akan kita sampaikan. Memang ini baru, saya juga belum ngobrol sama Mas Lazim isinya, kajiannya detailnya seperti apa gitu. Nah saya lebih cenderung untuk, karena basic saya dulu di pengusaha properti, saya akan share terkait dengan apa yang dulu saya lakukan, kesalahan apa yang saya lakukan, lalu bagaimana saya bisa bangkit lagi tapi hancur lagi. Habis itu saya mencoba bangkit lagi dengan metode baru, dengan cara baru yang lebih profesional. Bahkan saya membuat buku kurang lebih tebelnya segini untuk bisnis properti, dan sudah diakui banyak orang, tapi hancur lagi. Dalam kehancuran itulah saya di dalam rumah sendirian, diam kurang lebih sekitar 1 mingguan lebih. Saya ingat karena 1 tahun sebelumnya itu saya ketemu dengan, belum ketemu, di WA sama beliau, diajak ketemu dan saya tidak pernah mau gitu. Nah tapi di saat saya sendiri itu, kehancuran yang ketiga itu, saya ingat saya WA beliau, dan saya mengkaji ilmu yang sama akan saya sharekan di malam ini. Karena ngajinya tapi tidak, waktunya tidak pendek Mas. Ini di kita ini kalau ngaji sampai 3 jam cuman mengupas 1 saja. Jadi mengupas 1 sampai 3 jam sampai tuntas bisa dilakukan. Apa maksudnya ayat ini, lalu bagaimana kita membaca, habis itu bagaimana kita mempraktekkan, lalu tolok ukurnya apa? Bahwa kita sudah bisa menjalankan itu. Nah itu sampai dikupas sampai paham, dan dengan bahasa yang mudah gitu. Nah ini itu kajian kami di Ridha Allah tadi sudah disampaikan. Kebetulan
beliau yang pusatnya. Kenapa saya ajak? Karena saya tidak pede, saya nggak biasa ngisi kajian yang langsung full. Selalu beliau yang menemani. Ketika saya ngisi, beliau menemani. Tapi kalau dia mengisi, saya cuma sebagai penderek tok gitu loh. Nah itu. Itu nggih. Nah, saya akan cerita, saya basicnya dulu adalah pengusaha properti. Tahun 2001 saya lulus kuliah. Lalu saya bekerja di suatu perusahaan, yang perusahaan itu alhamdulillah menjadi guru saya. Itu guru kehidupan saya. Kebetulan di situ saya bekerja sampai 3 tahun, dan beliau ini adalah salah satu arsitek junior saya dulu, Mas Nugi, di tahun 2001 sampai 2003. Di 2003 saya membuka usaha baru dengan modal 1,5 miliar pinjaman dari om saya, karena diajak om saya, lalu membuka usaha properti. Di bulan pertama doa saya terkabul. Kok bisa terkabul? Karena doa saya itu dari doa ibu. Itu mudah terkabul kan? Doa ibu itu terkabulnya gini, muga-muga nek di moga-moga kalau ada masalah di depan saja ya, biar ke belakangnya enak. Ibu gitu. Wawalam bisawab, 1 bulan itu doanya terkabul. Di bulan pertama saya buka properti, saya kapusan uang 650 juta sama notaris. Lalu uangnya berkurang, padahal beli tanahnya sudah di luar dari beli tanahnya itu dulu 1,5 miliar udah kelong. Tapi alhamdulillah ketika itu saya coba survive, lalu omset saya dalam waktu 3 tahun itu kurang lebih 38 miliar bisa berjalan. Nah, tapi di tahun ketiga itu hancur. Di tahun ketiga hancur. Saya tidak siap waktu itu adalah siap rugi. Sekarang saya tanya, seorang pebisnis itu cuma ada 2 jalan. Yang pertama adalah kalau tidak untung pasti rugi. Setuju nggak? Sepakat? Sekarang saya balik. Apakah teman-teman di sini itu ketika mau berusaha membuka usaha itu siap rugi? Saya tak tanya. Atau bayangannya adalah pasti untung? Bayangannya pasti untung. Itu suatu hal yang lumrah, normal. Saya juga dulu seperti itu. Tapi ketika siap untung, rugi sedikit jatuh, lalu habis itu mesti putus asa. Benar nggak? Nah, saya tanya, dulu ketika saya 38 miliar, saya rugi, apa yang terjadi? Kalau pengusaha itu kalau rugi itu kira-kira meninggalkan aset atau meninggalkan hutang? Hutang. Itulah yang terjadi di saya. Ketika saya kerugian di 3 tahun, hutang saya sudah langsung kurang lebih sekitar 2 miliar. Lalu di tahun keempatnya, saya bagaimana dong? Manusiawi nggak? Kalau saya manusia itu harus bagaimana ya caranya hutang itu harus saya lunasi. Benar nggak? Teman-teman kalau punya hutang pemikirannya gitu nggak? Benar kan? Nah, itulah yang terjadi ketika saya lakukan itu. Bagaimana ya saya caranya harus menyelesaikan 2 miliar ini? Pemikiran saya dulu, saya selalu sampaikan ke Mas Harso, kalau hutang dari properti harus selesaikan dalam properti. Nggak mungkin tidak. Karena uang yang perputaran yang paling besar itu di properti. Properti itu Mas, gitu, Ibu, itu kalau modalnya 1 rupiah, omsetnya 4 kali lipat. Usaha apa? Saya selalu sampaikan dulu sama Mas Nur, sama Mas Lazim, Mas Toyib itu. Saya selalu sampaikan, usaha apa yang bisa melipat gandakan uang dengan cepat? Coba saya tanya, kalau saya mau saya punya uang 100 juta, lalu saya mau usaha misalnya saya usaha showroom mobil, kira-kira omsetnya berapa? Paling mentok-mentoknya 100 juta dibeliin mobil Avanza, omsetnya juga 100 juta tuh. Lalu bisnis apa yang bisa omsetnya 4 kali lipat? Coba pikir, nggak ada kecuali properti. Saya berbisnis properti itu ketika sampai 38 miliar itu wajar, karena ketika saya dapat modal
Rp1, omsetnya 4 kali lipat. Nah, saya dulu selalu berkeyakinan seperti itu. Jadi ketika saya jatuh 2 miliar, sudah saya harus bertaruh lagi di properti. Enggak mungkin tidak kalau bisa mau melunasi. Akhirnya saya masuk ke properti lagi. Karena sing 40 lipat itu cuma di properti. Akhirnya saya masuk lagi dengan nuansa baru, dengan pemodal baru. Yang terjadi apa? Omsetnya naik 2 kali lipat. Saya nggak cerita pinjaman modalnya saya dari mana, tapi saya nggak pakai bank waktu itu. Pinjaman dari teman karena faktor sudah pengalaman tuh 3 tahun lebih saya punya pengalaman. Nah, dengan keyakinan saya bahwa dengan pengalaman yang sudah jatuh itu pasti tidak mungkin jatuh lagi. Omsetnya dari 38 sampai hampir kurang lebih 84 miliar gitu. Tapi saya lupa bahwa ketika omsetnya saya besar 84 miliar, kesalahan melakukan pekerjaan 10% saja saya kehilangan berapa coba? Kalau dari 84 miliar 10%-nya 8,4 miliar. Kira-kira saya tanya, kesalahan kita 10% itu kecil atau besar? Kecil. Kalau 10% itu biasanya misalnya itu kan, misalnya kalau 10% itu paling kalau hal-hal yang berbau kecil, karyawan tidak masuk kerja dan lain-lain kan hal kecil kan. Nek besar itu kalau kesalahan transfer langsung kan gitu kan nggak mungkin. 10%. Nah yang terjadi hutangnya bukan nambah, bukan nutup, malah jadi tambah dalam. Hutang saya akhirnya bukan nutup, malah jadi nambah. Kedua saya salah. Hampir 1 tahun sampai 2 tahun saya cuma berdiam diri, lalu saya muter itu, saya hilang dari sini itu. Lalu saya mencari bagaimana ya caranya, hutangnya saya kok malah nggak selesai, malah nambah ya. Dari 2 miliar malah jadi lebih. Lalu saya kebetulan waktu itu ketemulah salah satu pemodal yang sangat besar dan dananya unlimited. Karena saya terakhir kurang lebih 1 tahun kemarin gitu, saya diberikan uang cash kurang lebih sekitar 36 miliar. Dan tahu apa yang terjadi? 4 kali lipat omset saya, 120 lebih miliar. Dengan metode baru, dengan nuansa baru saya mendapatkan itu karena dari pengalaman itu saya membuat kesalahanku di mana ya, titik-titiknya dulu. Saya buat semacam buku panduan, ada Mas Deden sudah lihat, buku panduan keuangan, buku panduan administrasi, buku panduan, semuanya saya buat dan sedetail mungkin. Uang Rp1 pun sudah saya hitung. Tidak mungkin saya akan terjerumus hal yang sama secara logika saya. Tapi wawawalang visual, ketika suatu saat saya berjalan ke itu, Allah itu Rahman Rahimnya Allah itu justru berbalik berbeda. Hancur. Dengan apa? Dengan caranya Allah yang tidak saya ceritain, tapi suatu hal yang tidak mungkin saya bilang. Lewat jalur properti, lewat dengan kepandaian saya nggak mungkin. Tapi lewat hal lain yang menjadikan saya tambah hancur. 5 bulan kemarin lah saya itu dalam kehancuran itu bukan malah jadi nambah asetnya, hutangnya nambah lagi gitu. Ternyata habis itu saya ketemulah, saya ceritain tadi di awal, ketemulah sama Mas Nuki. Dan sama Mas Nuki diuraikanlah namanya teori kehidupan. Bagaimana Thomas gitu. Saya cerita banyak karena saya waktu itu ketika saya hancur. Nah ini yang harus teman-teman harus pegang. Ketika hutang tidak selesai-selesai, kira-kira tambah masalah enggak? Masalah apa? Ketika saya ekonominya itu hancur, pasti keluarga jadi masalah. Benar nggak? Istri mau minta jatah bulanan sudah nggak bisa, mending kayak ngangsur. Itu ya Bu ya. Ya kan? Akhirnya justru masalah tambah.
Ketika ekonomi hancur, pasti keluarga akan jadi masalah. Kalau keluarganya sudah bermasalah, yang terjadi apa Pak? Kalau kita nggak kuat, kesehatan, percaya tidak? Yang terjadi saya sakit kesehatan. Saya terpaksa buka. Saya akan buka kehidupan saya Mas Lazim. Mas Lazim juga nggak tahu. Ketika saya ekonomi hancur, keluarga hancur, yang terjadi apa? Ketika masalah hutang tidak selesai-selesai, kasus hukum berjalan, dan alhamdulillah Allah memperjalankan saya. Sebelum 5 bulan kemarin saya masuk penjara. Teman-teman di UMI nggak ada yang tahu, tapi saya sudah masuk di penjara di Polres Sleman, dan saya bisa keluar dan saya akan ceritakan. Nah, mohon ini jadikan ibroh buat pelajaran teman-teman agar siap bagaimana ketika kita punya masalah, lalu bagaimana menyelesaikannya. Oke, saya akan kupas karena ketika saya ketemu Mas Nugi lalu dipangkat. Nah, cerita di awal ketika saya sama Mas Nugi adalah ada apa Mas? Sekarang pertanyaan Mas Nugi dibalik terhadap saya. Ini nanti dijadiin jadiin pedoman pegangan. Kira-kira Mas, Allah itu ngasih petunjuk apa ya? Kok bisa kita ini punya masalah tidak terselesai-selesai, malah justru masalah satu jadi tambah masalah kedua, masalah kedua jadi masalah ketiga, gitu. Belum selesai masalah ketiga jadi masalah keempat. Kira-kira apa petunjuk apa Allah? Itu pertanyaan dari Mas Nugi. Saya sekarang tak tanya, kira-kira apa? Mas Nur, siapa? Mas Soyib, kira-kira apa petunjuknya? Ketika kita punya masalah, kan kita juga harus. Sekarang saya tanya, apakah benar semua manusia di bumi ini pasti punya masalah? Pasti enggak? Mas Razim? Pasti. Semua makhluk di dunia ini pasti punya masalah. Benar kan? Berarti kan cerita saya tadi masalah bukan? Masalah. Sekarang tak tanya, kira-kira petunjuk apa? Gitu. Dari cerita saya atau masalah itu, Allah itu ngasih petunjuk apa? 5156. Coba kita dengarkan petunjuknya kenapa? Karena ada korelasi. Surat 51, surat Az-Zariyat ayat 56. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Melainkan agar beribadah kepadaku. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan itu berarti hanya enggak? Benar enggak? Berarti kalau melainkan itu hanya untuk beribadah kepadaku. Berarti tujuan Allah menciptakan manusia itu untuk apa? Lah kenyataannya, nah kenyataannya kita bekerja enggak? Ya. Padahal Allah menciptakan manusia itu hanya untuk beribadah kan? Ibu-ibu benar nggak? Betul ya? Berarti kalau saya punya masalah, berarti saya kembalikan bagaimana ibadah saya, benar nggak? Apakah sudah benar saya sudah beribadah? Kenapa saya itu kok hancur terus-terusan? Dari ekonomi masalah keluarga, dari keluarga tambah, dari keluarga jadi hukum, jadi kesehatan.
berarti pasti ada hubungannya dengan namanya ibadah. Nah, maka ketika saya dipahamkan sama Mas Nugi, apa ya Mas ibadah? Saya ya sholat loh Mas, zakat ya saya zakat, saya juga berbuat baik, tapi kok berat, kok saya kok masih punya masalah. Nah, sekarang saya kupas pelan-pelan gitu, Mas Nugi seperti itu. Ada suatu cerita dari Mas Nugi gini, Mas, kira-kira ketika saya contohkan gini, ketika kira-kira ada pabrik namanya Oppo membuat HP ini, kira-kira apakah pabrik Oppo itu cuma ngasih HP saja? Enggak. Kenapa? Nah, karena tidak tahu caranya. Kalau cuma dikasih aja, pasti juga disertai namanya buku panduan. Ini pertanyaan Mas Nugi waktu itu kayak gitu. Lalu habis itu, lah kalau manusia, kira-kira siapa yang menciptakan? Mas Nur? Allah. Kira-kira Allah menciptakan manusia dikasih buku panduan enggak? Halo? Masih ngantuk ini? Kasih. Buku panduannya apa? Al-Quran. Berarti kira-kira setuju tidak bahwa Al-Quran itu menjadi panduan buat kita manusia agar bisa menjalani hidup? Setuju ya? 2 ayat 2. Surat 2, surat Al-Baqarah ayat 2. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, jadi Al-Quran itu adalah petunjuk bagi mereka-mereka yang bertakwa. Ada keraguan enggak? Saya tanya, kalau Al-Quran ini dijadikan petunjuk, tidak ada keraguan, berarti hidup kita harusnya apapun yang kita lakukan, walaupun bisnis, walaupun dalam kehidupan sehari-hari, itu bisa menjadi petunjuk kan? Kira-kira teman-teman di sini yakin tidak Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk kita dalam melakukan suatu pekerjaan apapun? Yakin kan? Nah, lalu Mas Nugi dibalik tanya, Mas, sekarang saya kembali, kalau Al-Quran menjadi petunjuk, benar tidak seharusnya kalau Mas Novi punya masalah, harusnya kita kembalikan di Al-Quran? Pasti ada petunjuknya bagaimana cara menyelesaikannya. Lalu ada petunjuk kenapa berulang-ulang bangkrut, kenapa hidup Mas Novi menjadi runyam, kenapa menjadi keluarganya tidak baik, kenapa menjadi ada hukum, kenapa menjadi sakit. Setuju? Nah, kita masuk pada kata-kata Mas Nugi waktu itu. Mas, berapa kali kira-kira Mas Novi melakukan sholat dalam setiap hari yang wajib saja? Gitu. Berapa Mas Nur? Saya lihat Mas Nur masalahnya. Dan ingat, berapa kali kita sholat wajib? Berapa rakaat? 17 rakaat. Kira-kira ketika di dalam 17 rakaat tadi, berapa kali sudah 17 kali berdoa dan dikabulkan? Kira-kira Mas Novi seneng enggak? Itu pertanyaan Mas Novi. Ya seneng. Lah nyambungnya mana? Kan saya bilang gitu kan. Oh, saya tuh pusing kok. Dan sekarang tak tanya, Mas Novi kan pengen masalahnya selesai, gitu kan? Kalau pengen masalahnya selesai, berarti tujuannya Mas Novi menyelesaikan masalah itu tujuannya kalau misalnya tujuannya tercapai, dari hutang menjadi lunas, dari sakit menjadi sembuh, dari yang tadi kasusnya hukum menjadi selesai, itu kira-kira kalau tujuannya tercapai, kira-kira Mas Novi bahagia enggak? Bahagia. Saya bilang gitu.
Berarti kita harus geser. Bagaimana caranya Mas Novi menjadi bahagia? Benar nggak? Iya kan? Nah, ayo kita kupas di surat Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Bunyinya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baca nggak? Al-Fatihah 6 dan 7. Artinya saja. Surat Al-Fatihah ayat 6, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau telah beri kenikmatan. Kira-kira kalau Mas Novi itu sudah diberi kenikmatan itu bahagia nggak? Kebahagiaan nggak? Nah, kalau diberi kebahagiaan berarti harusnya ke jalan yang lurus. Sekarang saya tanya, kenyataannya Mas Novi itu sudah bahagia atau tidak? Belum. Saya bilang gitu. Nyatanya saya punya masalah. Berarti tinggal dibalik. Berarti Mas Novi sudah di jalan yang lurus atau belum? Seharusnya ketika Al-Quran menjadi pedoman dan diyakini, berarti kalau sumber kebahagiaan itu harusnya di jalan yang lurus, karena itu adalah sudah firman Allah, pasti benar. Kenapa Mas Novi bangkrut? Kenapa kok beberapa kali sudah bangkrut, naik lagi, bangkrut lagi? Berarti belum di jalan yang lurus. Saya sekarang biar nggak ngantuk harus pakai analogi. Oke, saya tak tunjuk. Sebuah analogi gini. Bagaimana caranya? Ya, katakanlah ini meja, ini saya analogi. Lalu proyektor ini adalah semut. Tujuan saya itu adalah satu, bagaimana cara memindah semut yang di situ berpindah ke atas meja sini. Kan saya nggak bisa basah semut toh. Itu semutnya sekumpulan semut. Bagaimana caranya, Mas Razi? Saya minta maaf, tunjuk langsung depannya dan nggak ngantuk. Nanti habis ini Mas. Ini ya, kajiannya santai. Jadi Mbak Paneng santai saja biar masuk, gitu. Santai dan jawabnya harus salah. Kalau jawabnya itu ceplos salah gitu loh. Jadi kalau salah gampang tak jawab gitu loh. Gampang. Oh ini caranya yang benar gini. Anak orang jawab wis suwi mikir, belum jawab salah ya malah capek tuh. Kan rasa ceplos gitu aja. Bagaimana caranya Mas? Berjamaah diangkat, nggak boleh diangkat. Nah, dikasih gula, benar. Saya kasih umpan, benar nggak? Bagaimana caranya? Karena saya nggak bisa bahasa sebut. Tak kasih umpan di atas meja. Umpannya tadi gula, ya kan? Kalau misalnya semut tadi itu belum pindah ke atas meja sini, bagaimana caranya lagi? Mas Haso, kudu salah, cepet. Dipancing. Mas? Ya itu mungkin sinyalnya kurang. Sinyalnya kurang gitu. Kira-kira bagaimana? Disaku. Kalau saya tambah lagi gula bisa nggak? Karena kalau tak tambah kira-kira biar tambah menyengat gitu loh baunya loh. Biar semutnya pindah, bener nggak? Setuju kan? Saya tambah gula lagi. Kira-kira kalau baru berpindahnya baru geser sedikit, apa yang harus saya lakukan lagi? Tambah lagi, saya tambah gula sampai banyak numpuk kayak gini. Kira-kira kalau baunya menyengat, semutnya pindah nggak? Maka semutnya itu bergeser pindah ke atas meja. Tujuan saya tercapai nggak? Tujuan saya tercapai. Kalau tujuan saya tercapai, kira-kira gula-gula tadi ini masih diperlukan nggak? Hah? Masih enggak? Enggak, masih diperlukan tidak? Sudah tercapai, gula-gula ini masih diperlukan enggak?
Hah? Atau saya singkirkan, saya ambil? Masih alasannya kenapa kok masih ditaruh situ? Biar semutnya tetap di sini, gitu kan? Padahal tujuan saya tadi satu, bagaimana cara semut berpindah di atas meja. Ngantuk tuh berarti tuh orang menyimak kan? Kan tadi tujuannya satu. Tadi hai wah, halo, ini sekarang malah ngantuk ini. Itu biar nggak ngantuk. Jadi tujuan saya hanya satu, bagaimana semut mau berpindah di atas meja. Bukan ngasih makan, beda. Berarti kalau tujuan semut sudah di atas meja, masih diperlukan enggak? Enggak. Kalau enggak diperlukan berarti harus saya singkirkan. Karena tujuan saya tercapai tak? Maka saya singkirkan. Tujuan saya selesai. Benar nggak? Nah, lalu Mas Novi kan gitu toh. Kan tadi sumber kebahagiaan itu adalah di Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang engkau beri kenikmatan. Sudah berdoa dan dikabulkan biar bahagia. Gitu. Lalu bagaimana cara Allah gitu toh mengabulkan? Mas, kamu itu kebahagiaannya adalah di jalan ini loh, jalannya Allah, gitu loh. Maksud? Lalu caranya Allah bagaimana? Kalau memberitahu saya, kan tadi apakah Allah bisa ngasih langsung saya ngomong itu bisa, tapi saya kan belum kenal Allah. Tahu-tahu lo masalah jalan ini Mas, pindah, lu kira orang Melayu aku. Enggak mungkin, bener nggak? Harusnya pakai umpan nggak Allah? Pakai umpan, umpannya apa? Hutang. Kok isinan apa Mas Novi? Kalau kebahagiaanmu ini loh di jalan yang lurus. Kok orang rene-rene? Kasih lagi nggak tadi umpannya? Kasih lagi. Ekonominya kan hutang tuh rumah tangga. Kok masih belum berpindah? Kasih lagi nggak? Kasih lagi. Kesehatan. Belum berpindah lagi, ya wes kita leboke penjara. No. Kok isi burung ngerti toh? Nek kira-kira saya belum berpindah, kasih lagi nggak? Kasih lagi. Makanya cukup papa dua ini suka banget tapi masalahnya. Nah, ini masalahnya suka banget papa tuh mumet. Nah, kira-kira cara Allah memanggil Novi kuwi men bahagia 17 rakaat saya selalu membaca itu agar saya itu bahagia. Itu pakai itu Mas, sarana gitu. Lalu kalau saya sudah mau berpindah ke jalan yang Allah kehendaki, kira-kira mudah nggak menyelesaikan masalah? Kan sudah. Kalau saya sudah di jalannya yang Allah kehendaki, jalan lurus, berarti sarana-sarana tadi itu diperlukan enggak? Enggak. Kalau saya sudah di jalan yang lurus, saya paham, maka yang sakit akan disembuhkan sama Allah, karena sudah mau diambil. Lalu kalau yang namanya hutang akan diselesaikan. Lalu kalau yang misalnya rumah tangga akan jadi harmonis lagi. Tambah satu lagi nih, yang misalnya masuk penjara akan dikeluarkan. Semudah itu. Itu yang disampaikan Mas Mukti. Lalu saya, Masya Allah, berarti saya nggak peka. Sampai saya berkali-kali saya bisnis hancur, saya bisnis hancur sampai rumah tangga sampai kayak gitu. Masya Allah. Itulah yang terjadi pada saya. Saya tadi tanya, apakah semua manusia pasti punya masalah? Pasti. Maka tergantung kepekaan ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas yang di sini.
Ketika punya masalah, harusnya menyelesaikannya dengan mudah. Cukup kembali ke jalannya Allah, selesai. Tapi kalau belum tahu, ya nanti ditambah. Nah, belum paham lagi, Mas Nur, kan kita ada tambah mana? Kan gitu kan? Cara Allah memanggil itu seperti itu. Sekarang saya tak tanya, Mas, kenyataannya kan masalahnya besar berat Mas, akan dulu. Loh, saya kita tanya, Mas Nugi ngomong kayak gitu. Apakah masalah itu ada yang berat atau ada yang ringan, atau besar atau ada yang kecil? Saya tanya, Mas, merang tuh, adik, masalah ada yang berat atau ada yang ringan? Ada nggak? Ada, ya kan? Jadi masalah itu ada yang berat, ada yang ringan, bener nggak? Oh, saya tak ngerti. Mas Ahan tahu, kalau Mas baca. Berarti masalah itu ada yang berat, ada yang ringan, bener nggak? Betul. Saya tanya, kalau hutang 5 miliar dengan hutang 500.000, mudah mana diselesaikan? Hah? Mudah mana? Oh, cepet pikirin toh, mau suwe-suwe. Ini pakai ngaruh aja, pakai apa? Teori SD aja, cepet-cepet nyeplos gitu aja udah. Gak usah pakai kuliah, nanti malah kuliah IPS malah di IPA malah diputar-putar nggo rumus barang. Gak usah, pakai SD aja. Kira-kira hutang 5 miliar dengan 500.000, mudah mana diselesaikan? 500.000, karena secara logika lebih kecil, bener nggak? Sekarang Mas mungkin nanya, saya tanya Mas, kira-kira hutang 500.000 tidak ditolong Allah, tapi 5 miliar ditolong Allah, cepat mana? 5 miliar. 5 miliar. Loh, tadi katanya 500.000. Berarti sekarang masalah itu besar atau kecil itu menjadi besar kalau tidak ditolong Allah. Jadi masalah berat apapun kalau Allah menolong menjadi ringan. Benar nggak? Nah, gitu. Berarti tinggal sekarang bagaimana caranya Allah menolong saya, Mas Buki, kan gitu. Benar nggak? Buka Mas Buki Al-Baqarah 153. Dari 6.666 ayat, maka ayat mana yang menyatakan bahwa Allah pasti menolong kita? Pertolongan apa? Kan gitu kan? Surat 2, surat Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Berarti pakai Al-Baqarah 153. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Janjinya Allah. Kira-kira janjinya Allah pasti benar atau tidak? Pasti. Berarti berapa syaratnya tadi untuk ditolong Allah? 2. Apa aja? Sabar dan sholat. Kalau sabarnya sudah benar, sholatnya sudah benar, tapi belum beriman, kira-kira bisa ditolong tidak? Tidak. Berarti syaratnya jadi berapa? Oh, 3. Masih ngantuk. Nah, terus ngantuk lagi loh. Nah, apa perlu saya hey lalu halo lagi biar gak ngantuk? Berarti syaratnya 3. Saya tanya Mas Harso, kira-kira dulu kuliah berapa SKS? 140 SKS kuliah. Bisa nggak 140 SKS itu bisa menyelesaikan masalah kehidupan? Tidak. Ini cukup 3 SKS menyelesaikan semua kehidupan. Janjinya Allah itu. Yang bisnisnya bangkrut bisa untung, yang sakit jadi sembuh. Semuanya sudah terbukti. Saya sama Mas Nugi, itu ada Ibu Rini, itu juga sudah ikut kajian dan sudah membuktikan. Teman-teman kita juga banyak yang dibuktikan. Yang kemarin saudara saya dari Jakarta namanya Mas Doni, namanya kanker hati,
5 hari sudah divonis mau meninggal, sembuh. Itu terjadi. Yang kemarin lagi itu Pak guru kami yang di Jakarta, ada satu direktur BUMN datang malam-malam jam 9 nangis-nangis, sudah mau sampai bunuh diri. Berapa yang dia mau selesaikan hutangnya? 3 triliun. Tidak kurang dari 12 jam kalau Allah berkehendak, tinggal kun fayakun, selesai. Dan tidak lebih dari 12 jam selesai. Siapa yang bisa menyelesaikan seperti itu? Kira-kira kalau utang 3 triliun itu sak Temanggung, Mas Lazim di Japri, Mas Toyib di Japri, Mas Nur di Japri, itu ada yang kaya lagi itu Mas Bagio di Japri, Mas Ahan di Japri, kabeh dikumpul ke sak Temanggung. 3 triliun kira-kira sebulan gitu aja ngumpul nggak? Enggak, ini tidak kurang dari 12 jam selesai. Gitu. Dan yang sekarang kita tangani, ada teman kita yang di Jogja itu yang punya masalah yang paling besar ini kemarin 138 miliar buka apartemen, ya. Ketika apartemen buka mulai banyak uang masuk, begitu sudah lagi mau dibangun kena jalan tol, cedet, wis hancur. Sing dibayar cuma tanah itu, bangunannya ora duwite wis mabur ono rene wong pengusaha. Kan pengusaha itu kan kreatif. Begitu dapat uang, lalu coba tak tanya mas-mas itu, kira-kira kalau biasanya di tabungan berapa banyaknya? 1 juta, 2 juta. Lalu ketika masuk, jebret, ono wong DP rumah, apartemen 100 juta, 200 juta gitu ya. Masuk, waduh rekening kok dadi 200, 300. Gitu motor NMAX sih. Rapopo gitu kan, induk Novi dulu sampai 38 mobil gonta ganti saya. Ya karena kayak ngono, duitnya sing muter-muter gede kok. Ini yang terakhir ya amblek ngono. Itu yang terjadi seperti itu. Wajar. Ya. Nah, maka malam ini saya membekali teman-teman, belajarlah dari saya, kesalahan saya, agar tidak dicontoh. Jangan dicontoh jeleknya. Hancur mau kok hancur utangnya miliaran? Enggak mau kan? Nah, lalu bagaimana caranya agar tidak hancur tapi selalu doanya mudah terkabul? Saya tak tanya, bahagia itu apa artinya? Apa hubungan korelasi antara bisnis dengan Al-Quran? Ini saya korelasikan. Kira-kira bahagia itu artinya apa? Mas, bahagia senang Mas Arso. Ya, keinginan terwujud. Nah, cerdas semua S1 loh. Jadi jawabannya langsung S1. Jadi orang ya seluruh D3 nanti yang malahan D3 itu mulai pintar malah tuh praktisi tuh D3. Nah, setuju nggak? Bahagia itu adalah segala keinginannya terwujud. Berarti kalau bisnis pengen untung terus, keinginannya terwujud, kira-kira bahagia nggak? Bahagia. Lalu kalau misalnya yang yang belum nikah pengen punya istri yang solehah terwujud, bahagia nggak? Bahagia. Ya toh, saya punya istri jangan tambah istri lagi. Udah, itu enggak jadi bahagia. Udah cukup 1 aja. Nah, udah cukup lagi. Itu segala kayak Mas Aham kok ini bunyinya tenangan gitu. Keinginannya ternyata itu loh. Bahagianya Mas Aham kan beda-beda setiap orang. Benar nggak? Jadi kebahagiaan itu setiap orang berbeda-beda, tapi setiap orang keinginannya kan beda-beda. Saya pengen punya pondok pesantren, lalu terwujud, bahagia kan? Nah, maka pakailah jalan Al-Quran. Apa? Jalan yang lurus. Ya kan? Agar keinginannya terwujud, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri kenikmatan. Pasti terwujud. Maka saya tanya, ada korelasinya tidak antara Al-Quran dengan bisnis jadinya? Ada. Kenapa judulnya Al-Quran sebagai panduan dalam berbisnis? Kalau teman-teman di sini yang mau usaha, lagi mau membangun usaha atau menambah usaha baru, maka pakailah Al-Baqarah 153, lakukan. Pasti ditolong Allah. Kalau ditolong Allah tujuannya jadi cepat tercapai nggak?
Kan tadi sudah percaya bahwa tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Menjadi problem besar kalau tidak ditolong Allah. Benar kan? Berarti kalau tujuannya ditolong Allah, selesai nggak? Maka ketemu nggak? Kemarin ketika saya sudah sampai buku itu sudah setebal ini, saya bikin panduannya di kantor itu. Ini teman-teman yang di kantor tahu. Panduannya seperti ini dan sudah seperfect mungkin. Ternyata kalau Allah tidak menolong, nonsen. Maka jangan coba-coba seolah-olah saya bisa, saya pengalaman. Saya loh mas, properti 20 tahun kurang pergi Bangkotani. Saya 20 tahun di properti tahun 2020, 2001 sampai sekarang 19 tahun, hampir 20 tahun. Saya dari model properti apapun tahu, sampai properti syariah tahu polanya seperti apa. Dan terakhir saya memegang 36 itu mau diamanain lagi 300 miliar Mas Kazi. Kemarin saya sudah sangat bahagia mau menghubungi Mas Bagio. Mas, enteng saya ini. Karena sudah ketemu, karena 300 miliar itu sudah terkumpul dari 3 orang. 3 orang teman-teman saya yang punya salah satu stasiun TV, ada 2. Yang satu dia yang membawa masjid-masjid yang masuk ke Indonesia itu loh. Lah itu salah satu ada teman saya juga. 3 orang itu ngumpulin dari teman-temannya di Arab Saudi 100 itu sudah mau ngumpul. Dan terjadi. Lalu saya sudah mau bikin apa? Koperasi syariah. Bikin untuk jual beli rumah itu pakai koperasi ini. Terus tak bikin skemanya sudah saya presentasikan dan semuanya sudah setuju. Tapi Allah berkehendak lain. Ngasih jalan lurus tadi untuk lulus saya. Nah, ternyata selesai saya. Tapi alhamdulillah belum mati. Ya, sudah menemukan dulu saya ilmu kehidupan ini. Berarti tadi syaratnya berapa? 3. Iman, sabar, sholat. Cukup 3 SKS. Menyelesaikan semuanya. Apa keinginan Bapak Ibu Mas-mas di sini? Pakai 3 itu langsung selesai. Saya tanya, yakin tidak dengan 3 ilmu itu? Yakin kan? Karena firman Allah. Iman yang benar, sabar yang benar, sholat yang benar. Mau saya kupas atau besok lain waktu? Ini sudah jam berapa? 10. Hah? Karena kalau kajian di saya sampai 3 jam ya Bu ya? Nggak kroso, ini masih penting ini duduk. Di tempat kita lesehan. Biasanya kajian 1 jam turun, 3 jam ini bingung jadinya. Itu satu mas. Lalu sekarang saya masuk, masih mulai tahu? Masih ya. Saya kupas 1, ya toh? Mata kuliah iman. Ya, 1 ini iman. Mulai tapi biar nggak ngantuk, saya tak tanya. Iman adalah, Mas, percaya dan yakin. Mas Nur, percaya dan yakin. Iman adalah percaya terhadap Allah. Setuju? Betul. Percaya terhadap Allah. Kira-kira kalau saya kupas, percaya itu butuh proses atau tidak? Jawab cepat. Butuh proses, ya kan? Kira-kira tambah berapa tahun lagi mau percaya sama Allah? Nah, mana dari 99 Asmaul Husna yang kira-kira masih belum dipercaya? Saya tanya. Ngantuk tuh. Ini kok kayak masalah 1 SKS yang brutal gradil loh. Saya tak tanya itu. Iman butuh proses atau tidak? Butuh, ya kan? Butuh. Tambah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun baru percaya atau bagaimana? Hah? Katanya tadi butuh, keras banget butuh. Wah, ya kan? Hati-hati. Itulah jebakan iblis. Kecil saja menggeserkan kita tidak percaya sama Allah. Ibadah kita diterima apa enggak? Tidak. Hati-hati.
Berarti iman butuh proses tidak? Hah? Halo? Tidak. Jadi iman itu tidak butuh proses. Saya analogikan biar teman-teman tahu kok tidak butuh proses itu kok bisa gitu kan. Nih, saya tak tanya yang baru kenal, nek sing sudah kenal Mas itu Mas Fadil. Ini Mas Fadil, baru ketemu tapi sama Mas Fadil. Nah, Mas Fadil usaha apa Mas? Pengusaha baru atau pengantin baru? Oh belum lah, pengen punya istri, yang soleha tuh pakai itu. Mas Fadil ini, kira-kira kan saya baru ketemu nih. Ini aplikasinya biar tahu. Saya baru ketemu Mas Fadil. Lalu saya kebetulan butuh uang karena besok pagi itu harus ngangsur anak saya itu bayar sekolah sejumlah 5 juta. Malam ini saya ketemu, lalu saya pinjam ke Mas Fadil. Kira-kira Mas Fadil pas punya uang ini, kira-kira dikasih nggak saya? Belum tentu karena baru kenal. Benar nggak? Baru kenal. Lalu kalau misalnya tambah hari, lalu mengenal saya, baru dikasih. Lalu kalau saya sudah kenal saya, rumahnya mana, ya dah. Lalu saya seperti apa? Kira-kira kalau sudah kenal kayak itu dikasih nggak? Dikasih, ya dah. Nah sekarang saya tanya, ketika iman kita tadi bilang perlu proses, kira-kira, ya dah. Tadi ini contohkan, ya dah. Nek belum kenal kira-kira diselesaikan nggak? Diberi nggak? Enggak. Maka kenapa ketika doa kita tidak cepat terkabul? Karena kita belum beriman dengan baik, belum percaya 100%. Paham Bapak Ibu? Nah, wong kayak manusia aja butuh proses itu, kenal, burung kenal orang dikei. Mosok kita sama Allah belum yakin kok mau dikasih? Nggak mungkin. Mudah nggak tadi 3 SKS? Nah, 1 SKS with hair. Remedi. Lalu saya tanya lagi sekarang, kenapa kita harus percaya terhadap Allah atau beriman? Mas Nur, ini guru agama loh. Kenapa Mas? Orang ngantuk. Kenapa kita harus beriman? Biar kita tahu, kupas satu-satu biar kita tahu. Enggak, dari kecil sampai sekarang kata-kata iman itu biasa masuk nggak ke kita? Iya kan? Lah tapi kan belum pernah tahu kita kenapa kita harus disuruh beriman. Benar nggak? Biar kita tahu kenapa si Mas Fadil harus percaya saya gitu kan? Nah sekarang sama Allah kan gitu. Kenapa kita harus beriman? Pertanyaannya itu. Mas Asol, orang mikir buat SD. Nice. Dasar dari sebuah hubungan adalah kepercayaan. Dasar hubungan adalah kepercayaan, filsafat deh. Jadi kata lain. Mas apa Mas? Mas Vincent. Mas Vincent, gitaris. Apa Mas Vincent? Kenapa kita harus beriman? Harus percaya. Mas Ahang Siatokai, kenapa kita harus beriman Mas Ahang? Kenapa ya? Men fokus. Nah, kasih tahu gak ya? Kenapa? Atau ibu-ibu yang nggak ngantuk, ibu yang berbaju hijau, nah, kenapa Bu? Kita harus beriman atau percaya terhadap Allah. Kenapa? Ada yang tahu? Saya contohkan biar kita analoginya mudah. Kan tadi disajikan metodologinya mudah, biar kita tahu. Ya kan? Coba
Saya Novi, ini analogi ya, contoh. Jadi saya Novi adalah profesor matematika. Berarti kalau profesor matematika, ahli matematika enggak? Ahli matematika. Lalu teman-teman di sini ada yang ahli matematika enggak? Enggak ada toh? Yo harus enggak ada dulu. Kalau ada ya dibilang enggak ada gitu loh. Biar cepet, biar enggak ngantuk, ya. Enggak ada toh? Nah, sekarang analoginya. Saya profesor matematika, berarti saya ahli. Saya pasti tahu jawabannya. Ya toh? Saya tanya terhadap Mas Fadil, gitu dulu. Mas Fadil, akar 36 dibagi akar 3 dikalikan kostangen 90, ya toh? Ya toh? Dikalikan 4,5 sama dengan 7. Percaya atau tidak? Nah, kan saya sudah ngasih tahu jawabannya. Ayo. Saya. Nah, kenapa percaya? Karena profesor, bener gak ya? Dasarnya percaya itu karena profesor, ya kan? Kan saya profesor kan tadi tuh? Nah, kalau saya tak tambah jawabannya, karena tidak tahu jawabannya, bener gak? Bener gak? Nah, ngerti jawabannya kira-kira balik ke profesor nggak? Enggak, benar kan? Nah, lalu kita disuruh beriman itu karena apa? Karena tidak tahu. Kita disuruh iman karena Allah semuanya yang tahu. Maka kita disuruh meyakini bahwa kita disuruh menyembah Allah karena Allah yang menciptakan kita itu pasti yang lebih tahu. Setuju? Setuju. Nah, itulah iman. Paham dulu nggak? Mantuk-mantuk orang ngerti sebelum. Nah, sekarang dalam logika pikiran manusia, dalam manusia pasti dibekali cuma ada dua. Yang satu pakai logika, yang kedua pasti namanya pakai percaya saja. Benar nggak? Tinggal sekarang, ya toh? Kapan logika itu dipakai, kapan iman dipakai, begitu aja toh? Benar nggak? Nah, sekarang saya masuk ke metodologi ini. Caranya, bagaimana menggunakan iman? Ada yang tahu? Kapan logika digunakan, kapan iman digunakan? Tadi bisa bocoran nih, ini ngantuk gitu, kira dok. Halo, hai, ini bagus ini, bisa dibawa ke workshop besok gitu. Ya, kebetulan di Jogja itu selalu ada workshop setiap 1 bulan sekali untuk mengkaji ilmu kehidupan. Modelnya seminar, gratis, dikasih makan, dikasih minum, gratis. Nah, kapan logika digunakan, kapan iman digunakan? Saya jawab aja ya, biar cepat. Sekarang saya ada soal 3. Saya kan ahli profesor kan tadi? Nah, saya profesor kan? Nah, yang pertama, dijawab dengan cepat, fokus, SD semua, cepat wae, salah rawobo kan? 1 tambah 2 berapa? Oh, 10. Waduh. SD itu kan nih. Waduh. 1 tambah 2 berapa? 3. Perlu iman enggak jawab kayak gitu atau yakin? Udah pasti benar kan? 3 kan? Lah itu logika. Kira-kira kalau gula rasanya apa? Manis. Perlu iman enggak kayak gitu? Walaupun itu nggak yakin, kalau diminum tetap manis. Pakai logika nggak? Enggak. Pakai iman nggak? Nggak, karena sudah tahu, yakin. Gitu. 5 tambah 5 berapa? 10. Kenapa bisa tahu 10? Karena ya itu 5 tambah 5 ini akan 10. Kurang perlu yakin atau tidak. Gitu kan? Nah, sekarang soal keempat. Ya kan? Akar 4. Nah,
dibagi kos tangan 20 dikalikan 777 sama dengan 86. Percaya atau tidak? Saya ahli profesor matematika. Nah orang percaya, ayo dikerjakan sih, dasar itu, kan gitu kan? Tinggalkan jawabannya cuma 2, percaya apa ya? Gitu. Nah, waktu tak weke lah, percayalah, gitu aja kan? Profesornya pasti benar, benar nggak? Nah itulah logika dipakai, iman dipakai ketika logika akal sudah tidak bisa menjangkau, maka gunakanlah iman. Kenapa? Ketika teman saya namanya Bulan, itu Bu Rini juga tahu, salah satu ketua Ridha Allah di Jakarta, sakitnya kanker hati, divonis 5 hari meninggal. Lalu sudah tidak mungkin pakai logika karena dia sudah keluar masuk rumah sakit sebelumnya dan tidak sembuh-sembuh. Maka jawabannya cuma ada 2. Kamu masih mau ikhtiar muter-muter atau dengan pakai logika atau cukup dengan iman? Karena bagi Allah sakit flu sama sakit kanker hati itu bisa cepat kanker hati loh, tinggal pun. Yasin 82. Enggak mas, mau coba anak mas, malah WA anak gitu. Guru ini bimbing malah WA anak gitu loh. Surat Yasin ayat 82. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Hitungan detik nggak? Nggak hitungan detik. Ketika Allah menghendaki sesuatu, kun selesai. Maka ketika masalah kita sudah sulit diselesaikan, hutang sulit diselesaikan atau apapun, gunakanlah iman, yakin Allah menyelesaikan. Tanya ini saksinya ini Mas Deden. Kemarin saya ngisi kajian di Magelang. Kebetulan saya ada kantor di Magelang, properti. Lalu di kantor itu yang punya itu adalah orang pangker itu, statowan, nggak pernah sholat, yang punya rumah itu. Nggak pernah sholat, lalu saya nyewa cuman ruang tamunya saja. Habis itu saya yuk gawe kajian, staf-staf karyawan karo konco-koncone, lalu ngumpul kita kajian. Saya cerita seperti ini, lalu saya cuman sampai iman saja ini. Habis itu syaratnya kan 3 tahun, saya baru sampai iman. Sampai iman sudah ada duhur, ya mas ya. Saya tapi iman sudah tuntas, selesai. Begitu saya ngomong iman, yakin Allah bisa menyelesaikan itu. Ternyata yang punya rumah itu dia duduk di ruang keluarga. Di belakangnya itu sambil utut-utut, celana pendek, kaosan oblong, itu tuh kalau santai kalau untuk merokok. Saya lihat dari kesalahan tapi tak biarin lah. Terus ini ngaji kan gitu. Apa yang terjadi? Saya tong duhur, saya berangkat ini sama Mas Deden, itu berangkat ke masjid. Habis pulang dari masjid, dia ngomong, Mas, ojo balik sih, ono apa? Ojo balik sih, aku tetep arep ngomong karo kowe. Ono apa mas? Wis kok ora balik? Masya Allah, wah iki ujian. Lalu gitu kan, salah ya aku nggawe kajian sama DE gitu tanpa izin. Lalu saya masuk ke sini sama Dede. Ketika saya duduk di situ, dia pulang dari pergi itu pulang. Mas, apa? Bener mas? Kok bener apa nih mas? Aku gitu mas, ngrungokke kajian nang jero, ngrungokke kowe lho mas, masalah iman. Jam 12 ini mas, aku ki kudu njipuk perhiasan bojoku nang gadean. Ora ono duit sama sekali. Iki pas jam 12 nek ora dijipuk arep dililang. Yo aku ki ngrungokke ngono to. Bare kae ngomongi kok kon kudu nggo iman ya. Nek Allah nolong selesai. Lalu dia gini. Ya wis ah. Nggo iman ya. Jam setengah 12 ya. Wis nggo iman, mantep aku. Wis
aku percaya. Lalu apa yang terjadi? Saya sholat, ternyata dia mau ikut sholat ke masjid, isin karena nggak pernah sholat. Terjadi ya mas ya? Saya bilang yakin, bohong dosa saya. Nggak pernah sholat. Dia ternyata, dia cerita sendiri, saya sholat mas, nanggon kamar. Bar sholat selesai, apa yang terjadi? Di WA sama temennya, sama bulenya. Di WA, wis ngangsur durung. Ngomongin gitu. Oh, kenapa bule? Wis ngangsur durung. Durung ibu. Wis tak transfer dan uangnya pas seperti yang dia butuhkan. Lalu dia pergi setelah sholat itu, pergi pas ketemu saya pulang dari masjid. Dia mau ngomong kalau aku diturun tenang mas. Apalagi yang terjadi ketika dia menyampaikan itu, dia ngomong mas, ngesuk kajiannya nang kene mas, mbok tuku karpet tak tuku karpet. Karena aku orang nggo karpet. Tak tukoke karpet, panganane tak sediake, minumnya tak sediake, ojo tuku panganan, ojo tuku minuman, gitu ya. Saya yang nyampaikan. Yakin aku tenang ditulung tenang mas. Ketika aku ngomong yakin karena Allah ditulung. Dia kayak gitu. Saya sampai merinding sama dia. Oh, Allah menunjukkan ke kita bahwasanya ketika kita yakin, tidak lihat status kita. Kita tidak dilihat mana orang namanya baik atau mana orangnya yang sudah kelihatan pakai kopiah atau apa. Karena iman itu di sini. Ketika kita yakin sama Allah bahwa Allah bisa menyelesaikan, tinggal pun selesai. Kenapa yang 3 triliun itu langsung selesai? Karena pakai iman, tidak lebih dari 12 bulan. 12 jam. Jam 10 malam ngobrol sama Pak Guru. Lalu Pak Guru sama seperti ini dipahamkan. Lalu pagi-pagi dia ketemu sama KPK, PPATK, lalu dari lembaga keuangan dan lain-lain. Dia di depan PPATK dan lalu dia cuma yakin Allah menyelesaikan. Aku nggak peduli, yakin Allah menyelesaikan. Yang terjadi komisarisnya yang menyuruh dia. Ketika kalau direktur utama kan yang bertanggung jawab kan mas, ya mas. Mau apapun masalahnya, ketika punya PT, ya mas. Yang punya PT siapa? Pasti direktur utama yang bertanggung jawab, karena dia menandatangani semua kontrak dan lain-lain. Dia direktur utama salah satu BUMN. Lalu komisarisnya yang di belakang yang tadinya melaporkan dan lain-lain, melaporkan dianya penyalahgunaan uang. Padahal ya kesalahannya si komisaris yang meminta uangnya harus ditransfer ke sana, transfer ke sini buat untuk beli saham, gitu. Saham Arwarna, saham apa, masuk ke ke asuransi dan lain-lain itu. Komisarisnya ketika detik itu ngomongnya apa? Enggak, yang salah saya, salahkan saya yang bertanggung jawab. Ini tidak salah. Padahal si bapak ini yang 3 triliun direktur utamanya itu wis ngomong hari Bu, pokoknya nek aku ora bali, ora mantili pasti aku masuk KPK. Orang semah nyetel TV pasti metu nang TV. Tapi ketika Allah sudah berkehendak pun jadilah. Itulah iman. Ketika bapak ibu imannya goyah, walaupun sudah sholatnya benar, sabarnya benar, tapi iman percayanya aja berkurang sama Allah sedikit saja, enggak jadi. Ujian keimanan mas, dibukain ayatnya 29 ayat 2. Surat 29 Surat Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Hati-hati. Kita sudah merasa beriman, pasti Allah uji. Sampai kita yakin sama Allah itu sampai mentok, pasti diuji. Ujiannya pakai apa tadi? Sarana.
nganti debt collector nang ngarepe kok isih goyah. Nah, ndak tenang ya. Nah, begitu ndak tenang, kira-kira beriman enggak? Enggak. Nah, itu berarti belum yakin. Ya kan? Nek yakin ya tetap yakin. Mbok nang ngarepe tetap yakin. Itulah ujian keimanan itu sampai itu. Sudah pernah merasakan sampai itu atau masih getar ketika ada debt collector? Nah, pernah ya? Ngisuk ngangsur ki aku liwati ya. Orang dedet saiki. Nah, sudah percaya tidak kalau Allah Rahman Rahimnya pasti punya rezeki banyak? Nah, kok khawatir? Nah, ciri orang beriman. Ya kan? Kita harus tahu cirinya bagaimana. 10:62. Surat 10 surat Yunus ayat 62. Ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ayat 63 yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Cirinya apa? Orang beriman tidak ada rasa khawatir dan bersedih hati. Saya tanya, teman-teman di sini masih ada yang khawatir? Masih. Ada yang masih bersedih ketika punya masalah? Masih. Padahal kalau ciri-ciri orang beriman tidak ada rasa khawatir dan bersedih hati karena Allah yang akan menyelesaikan. Perlu khawatir nggak? Nah, kalau masih bersedih hati atau masih khawatir berarti belum cukup. Sudah beriman tapi belum cukup beriman. Paham ibu-ibu, bapak-bapak? Nah. Ini enteng kok apa tuh kira-kira iman itu? Hah? Enteng tuh, bapak kudune kan iso kan tuh? Diterima tuh? Lalu sekarang bagaimana caranya beriman? Gitu aja kira-kira bagaimana metodenya agar iman kita meningkat? Gitu nggih, Pak? Ya toh? Aplikasinya bagaimana gitu kan? Iman. Saya ada satu analogi biar kita tahu imannya harus sampai mana gitu loh. Kalau sama Allah itu. Saya akan praktekkan, dengarkan baik-baik, ojo ngantuk. Nanti akan saya tanya. Ya toh? Ada sebuah cerita. Seorang santri datang terhadap yainya. Pak Yai, tolong ajari saya iman itu seperti apa, atau percaya. Apa yang dilakukan Pak Yai? Baik, kalau kamu mau pengen belajar iman itu, tolong carikan saya 4 belati, bawa ke depan saya, lalu saya akan ajari namanya iman itu apa. Lalu si santrinya datang bawa 4 belati itu, diajaklah sama Pak Yai, yuk kita ke kebun. Nah, kayak gini nih kebun, gitu? Ke kebun. Nih sekarang saya ajari namanya percaya atau iman. Saya ahli lempar pisau, akan saya perlihatkan, gitu loh Pak Yai itu. Sekarang yuk kita ke pohon mangga. Sekarang tunjuk mangga mana yang kira-kira kamu tunjuk, akan saya lempar belati ini dan pasti kena. Si santrinya nunjuk mangganya yang warnanya berbeda, di pojok-pojok atas, tengah sendiri warnanya beda. Oh itu disepakati, oke, mangga itu. Lalu si Pak Yainya pakai belati dilempar, set, kena, cep, mangganya. Habis itu Pak Yai nanya ke santrinya, sekarang kamu percaya tidak saya ahli lempar pisau? Belum tentu. Nah, wajar nggak? Baru sekali, ya kan wajar lah? Belum tentu. Berarti baru 10% percayanya, ya toh? Jangan-jangan kebetulan Pak Yai kan, wajar nggak? Manusiawi kan? Manusiawi. Baik. Sekarang
Ayo kita geser ke pohon apel. Tunjuk apel mana yang harus saya lempar pisau dan pasti kena. Akhirnya ditunjuk lagi yang kedua. Yang pojok atas yang paling sulit. Warnanya berbeda. Oke, itu ya. Saya lempar dari kejauhan. Dilempar, set, kena lagi. 2 kali kena. Sekarang kamu percaya tidak saya lempar pisau? Mulai percaya, Pak Yai. Berarti baru mulai percaya. Boleh, nggak apa-apa. Pak Yai gitu. Baru 50% percaya saya ahli lempar pisau. Nggak apa-apa. Kita geser lagi yuk. Cari jarum pentul yang ada pentulnya itu loh. Yang punya perempuan untuk itu. Jarum pentul kan kecil. Mas tempelkan di pelepah pisang sana itu. Nanti akan saya lempar kena pentolnya dan pasti masuk. Kena. Boleh kasihin tempelin, jebret. Dilemparlah sama Pak Yai. Sep, kena pentolnya masuk, jelek gitu. Sekarang kamu percaya tidak? Percaya Pak Yai. Ahli lempar pisau 3 kali nggak pernah salah. Percaya. 100% percaya. Oke. Berarti kamu sudah percaya saya ahli lempar pisau ya. Mau nggak saya tingkatkan kepercayaanmu? Duh, caranya itu ya Pak Yai. Nah, mau dulu apa tidak? Mau nggak? Hah? Mau tidak? Tingkatkan kepercayaan sudah 100% bisa meningkat loh dari 100%. Lalu Pak Yainya ngomong sama santrinya, sekarang tolong ambil mangganya, ambil buah apelnya, ambil 1 jarum pentul, taruh di atas kepalamu dan akan saya lempar pasti kena 3-tiganya. Apa yang dilakukan santrinya? Hah? Nah, tinggal percaya atau tidak. Itu baru tadi kan 100% percaya. Yang dilakukan santrinya apa? Nekat. Karena sudah yakin 100% ya. Ya udah taruh di atas, lalu lemparlah sama Pak Yai. Set, 3-tiganya kena terbelah, tapi kepalanya rata terbelah. Gitu? Set, nah kena. Iklan dulu. Nah, begitu kena jet, sekarang kamu yakin tidak saya itu ahli lempar pisau? Yakin Pak Yai. Tambah yakin, karena 3-tiganya bisa sampai kena. Nah, itulah iman. Jangan cukup 100%, tapi sampai yakin. Kalau hakul yakin sudah temenjet nanti. Saya tanya sekarang, Allah ahli sekali apa tidak? Kenapa kemarin-kemarin kurang yakin? Itulah kenapa doa kita tidak banyak dikabulkan. Kenapa kita juga masih punya masalah? Karena kita sudah masih khawatir. Kalau semua temenjet mati, Allah pasti menyelesaikan semua masalah kita. Saya pengen punya mobil, yakin Allah pasti bisa menyelesaikan, bisa memberi keinginan kita. Itulah iman. Makanya yang 3 triliun ketika dengan keyakinan dia bulat, selesai. Bagi Allah tinggal untuk tadi Yasin 82. Maka saya tanya sekarang sama mas-mas, sama ibu-ibu, mau tidak pakai iman ketika masalah sulit diselesaikan? Maunya kok kecil, berarti belum yakin. Ya kan? Kan itu. Yakin tidak? Yakin. Kalau yakin itu tadi apanya? Cirinya apa? Tidak khawatir dan bersedih hati. Maka kalau masih ada khawatir belum bisa ngangsur, masih khawatir besok bisa makan atau tidak, itulah imannya belum yakin.
datang dari yang cuma pakai baju itu sama celana, nyari solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Secara logika nggak mungkin dia bisa makan. Tapi ketika sampai tanya hari ini, ketika ketemu di ridho Allah baru berapa hari mas? Berapa minggu? Hah? Hampir sebulan. Bisa makan, bisa tidur dan lain-lain nggak? Tambah enak hidupnya atau enggak? Tambah enak. Nggak mikir. Tidurnya sekarang di mana mas? Di kos. Tadinya sebelum ke ridho Allah datang ke kajian kita tidurnya di Malioboro di trotoar. Ya mas? Sudah melakukan topo nanggon jumprit 14 hari nggak makan, topo anu dilakoni dulu. Masalahnya biar terselesaikan. Sampai kayak gitu. Nek wong Johannes punya masalah itu nek misalnya arek ngambil jalur kiri ya ke kiri terus ya dilakoni kan mas. Ini 14 hari ya mas, 14 hari. Nggak puas di situ, ya tak? Karena belum ketemu karo sopo mas. Katanya kalau juru kunci ini nganti kenal. Nggak puas di situ, dia sampai ke Parangtritis ketemu salah satu lagi di Parangtritis topo lagi. Itu sampai dia di akhirnya di berapa hari juga di sana mas topo? 14 hari. 14 hari pengen sampai pengen solusinya terselesaikan. Orang terselesaikan juga. Ahli menyelesaikan masalah siapa? Allah. Nah, makanya manusia itu terlalu kreatif mas. Ketika punya masalah, pengen menyelesaikan sendiri, padahal kita bukan ahlinya. Sekarang ada pertanyaan terkait dengan iman? Ini mata kuliah iman ini baru satu. Nah, ada pertanyaan? Belum? Ya. Kalau misalnya percaya beryakin tapi nggak kejadian. Nah, sekarang tak tanya. Kalau saya sudah yakin, bagus itu mas. Saya sudah yakin, saya sudah melakukan, gitu toh. Tapi kan gitu toh, belum terjadi. Kira-kira mas beriman nggak kalau pakai tapi? Nah, belum. Le gitu. Nah, saya kita tanya. Ini analogi lagi. Saya itu punya HP rusak. Ini benar-benar layarnya pecah ini. Saya HP-nya rusak. Lalu lebih baik kalau saya punya masalah, saya kan bukan ahli HP. Saya selesaikan sendiri, tak bongkar, atau saya kasih ahlinya. Ahlinya siapa? Service center kan? Nah, kalau service centernya katakanlah Mas Nuki, ahli service center HP. Berarti kalau saya tidak ahli, harusnya saya serahkan ahlinya atau saya meminta ahli sendiri? Ya? Kasihkan ahlinya, ya kan? Ketika dikasihkan ahlinya, ya kan? Langsung jadi atau tidak? Enggak mungkin langsung jadi, ya kan? Mesti biasanya umumnya ini memang gampang, wae simpel. Kalau ketika kasihkan ahlinya, biasanya ahlinya itu sing service itu kan biasanya mesti lihat kerusakannya apa. Lalu habis itu mesti ngasih syarat enggak? Gitu? Oh mas, syaratnya ini mas, ini kan pecah, ganti LCD dan lain-lain. Mesti kan syaratnya uang. Ini total habis 300.000 gitu tak? Nah kalau total habis 300.000, mending saya mikirin yang masih HP-nya atau saya mikirin syaratnya 300.000? Hah? Ya tak? Nyari syaratnya ya tak? Kalau syaratnya terpenuhi selesai nggak? Selesai, ya tak? Nah, lalu ini kalau saya sudah nyari syaratnya, lalu saya balikkan syaratnya 300.000, saya balik, Mas Lugi, ini ada uang 250.000, kira-kira jadi nggak HP-nya? Hah? Tidak, kenapa? Kurang syaratnya, ya tak? Kurang, ya udah. Berarti yang ngomong kurang itu ahlinya atau saya? Hah? Ahlinya tuh? Yang ngomong tuh? Yang service center tuh? Nek saya lucu gak jadinya?
Lu kan wis cukup Mas. Lu kan aku sih ngerti, yang ngerti dia. Ahlinya toh. Lucu toh? Nah, kalau saya nyari syaratnya lagi, aku dapat 290.000, saya ke situ lagi. Ini Mas, sudah terpenuhi gitu kan? Kira-kira jadi nggak? Enggak jadi, masih kurang. Yang ngomong ahlinya, ya kan? Nah, lalu saya kalau sudah dapat syaratnya full 300.000 pasti jadi ya kan? Ini loh kan gitu. Oh sudah pas, yang ngomong pas ya Pak? Ahlinya, ya kan? Tadi syarat kita ditolong Allah ada berapa? 3, iman, sabar, sholat. Kalau imannya cukup, sabarnya cukup, sholatnya cukup, pasti selesai. Yang ngomong selesai cukup atau tidak siapa? Ahlinya. Lah nek tadi ngomong kaku kok wis ngene tapi gitu, kira-kira yang ngomong siapa? Dianya. Mas ahli kan ngono ta? Iki lho 250 urung apa? Lah tapi kan ki bisa ngene kan ngono ta? Lucu ra? Siapa itu? Saya. Kan yang lucu siapa? Saya. Benar nggak? Sampai kapan? Sampai ditolong Allah pasti cukup. Pasti yang ngomong itu Allah, pasti terpenuhi. Maka yang terjadi di Pak Dani. Pak Dani ini sahabat saya. Dia datang ke kajian kita kurang lebih 2 atau 3 bulan kemarin ya. 4 bulan. 4 bulan kemarin. Yang punya masalah bukan Pak Dani, putranya. Ada salah satu hutang tapi beliaunya jadi mikir. Karena dia yang harus menyelesaikan. Kalau tidak aratnya mau dibunuh. Siapa musuhnya? Grupnya salah satu pengusaha terbesar di Indonesia. Berapa Pak bulan selesai Pak Dani? Sebulan nggak ada selesai. Dan amazingnya ketika dia yakin ya Allah, aku raiso apa hanya Engkau yang bisa menyelesaikan. Lalu dia datang, wis nang Polda, wis nggawa pengacara dan lain-lain. Sudah sampai di Polda, baru melangkahkan kaki mau masuk ke reskrim, tahu-tahu ada SMS masuk. Lunas. Itu yang terjadi. Ini saksi-saksi. Ini sudah saya lakukan. Kenapa saya selalu muter berdakwah seperti ini? Karena saya sudah membuktikan bahwasanya Allah itu benar. Tidak ada keraguan sedikit pun. Dan sudah ribuan orang. Yang paling besar 3 triliun. Yang sakit dan lain tanya Bu Rini itu banyak semua. Tinggal Bapak Ibu kalau mau masih pakai logika sok kreatif, monggo. Ujung-ujungnya kalau punya masalah, kalau sudah mentok, siapa sih dipanggil? Ya Allah. Nah, ya toh? Allah langsung. Nah itu loh yang tak tunggu kan? Ning mau nggak sampai seperti koyo Mas Novi tadi itu sampai numpuk oke. Nek wong sing cerdas, ya cukup satu wis kroso, dah lah Allah selesai. Itulah iman. Kemarin dibuktikan baru SKS iman saja selesai. Tanya itu siapanya Mas Deden itu, ini saksi hidup selesai. Baru SKS iman. Jadi, lah ini sudah 22.50 lah. Sudah 11 sampai 11. Ini lalu sekarang bagaimana caranya itu tak tambah metode ini. Bagaimana kita agar bisa beriman, gitu kan? Nah, saya ada analogi nih, simple. Di samping sini, ini contoh ya, bukan beneran. Ini contoh. Di samping meja sini itu adalah orang-orang yang berbuat baik semua. Ini kampung orang-orang baik. Di sebelah kiri ini kebetulan kampung orang-orang yang di meja, bukan orangnya. Di meja sebelah kiri ini adalah kampung orang-orang yang berbuat zalim dan lain-lain. Tidak ada kebaikan sedikit pun di situ. Kebetulan saya atau ada kita di sini, di kampung yang tidak zalim. Tengah-tengah ini jaraknya besar, ini adalah sungai yang deras. Padahal saya harus menjadi orang yang baik. Saya harus berpindah ke kampung baik agar saya jadi orang yang baik. Hadisnya Rasulullah kan ada kan?
Kalau kita berteman dengan pandai besi, maka kan gitu kan. Kira-kira kalau misalnya saya berteman dengan orang-orang yang berbuat zalim, kira-kira saya ikut-ikutan nggak? Kalau ahli nyolong, ahli korupsi, kita jadi ikut-ikutan nggak? Pasti ikut-ikutan. Ya kan? Saya juga harus pindah ke orang-orang yang berbuat baik agar saya jadi orang baik. Caranya bagaimana? Gitu loh. Padahal saya harus berpindah sana, dari ini sungainya deras banget. Caranya bagaimana? Saya tak tanya. Pakai anak SD, jawabannya cepat, ojo suwe, wis suwe mikire salah, kalau malah mumet. Ini kita ajari gampang, kan langsung selesai gitu loh. Ayo, caranya, Mas Toyib. Nyebrang, sungainya deras loh. Minta bantuan, lebar loh. Bantuannya ora iso loh, bengak-bengokan. Nah, berenang, ngeli. Mas Arso. Nekat benar. Nah, jawabannya buat macam filsafat pinter. Nekat. Caranya adalah nekat kita kesana. Mau berenang seperti Mas Toyib atau nggak bisa berenang, saya cuma ada dua pilihan. Ketika saya mau pindah sana, kalau saya bisa sampai titik situ, saya pasti jadi orang baik. Tapi ketika saya belum sampai titik itu, tapi saya mau jadi orang baik, saya sudah meninggal di tengah jalan, saya sudah menunjukkan ke Allah iman saya, maka pasti surga jawabannya. Setuju? Mau beriman? Maka ayatnya harusnya ke An-Nisa 100. Monggo. Tambahan sedikit. Surat 4, Surat An-Nisa ayat 100. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Mau berhijrah? Ayatnya itu. Barang siapa mau berhijrah di jalan Allah, gitu, maka kalau belum sampai di tempat tujuan, pahalanya ditetapkan di sisinya. Sisinya itu besar, Allah. Maka pasti surga. Tapi barang siapa sudah berhijrah di jalan Allah dan sudah sampai tempat tujuan, maka rezekinya akan diberi rezeki yang luas dan ladang yang luas dan tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Janji Allah. Maka dengan cukup kita berhijrah, saya yakin sampai yakin. Maka itu. Ada tambahan Mas Luki? Ya, biar ditambah Mas Luki. Jadi itulah SKS Iman. Ada 3 loh, ya, baru 1. Iman semoga saya. Tadi Mas Luki mau tambahan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, kan harusnya memahaminya lengkap, iman yang benar, sabar yang benar, dan sholat khusyuk. Nah, nanti kalau misalnya ada yang bertanya-tanya, terus saya mau modal yakin dong Mas, berarti naik mancing boleh dong di kebun misalnya, dapat ikan apa enggak? Ya enggak, mancing tetap di kolam, jangan di kebun. Modal yakin gitu loh, jangan begitu, jangan salah gitu ya, jangan salah tangkap. Yang namanya mancing tetap di sungai, tetap di kolam. Yang penting yakin, wah mancingin neng kebun, mancingnya di sini, enggak ada air, enggak ada ikan, mancing enggak dapat apa-apa gitu ya. Jadi jangan salah tangkap, karena ini baru satu yang dijelaskan itu apa? Keyakinan yang sampai betul-betul nekat. Nekat itu definisinya apa? Melakukan segala sesuatu yang tidak berpikir resiko. Resikonya kalau yakin sama Allah, kira-kira resikonya kayak apa? Pasti baik.
Nah, jadi konotasi nekat ini jangan negatif ya. Nekat itu karena mau membahasakan susah, karena yakinnya itu gitu, yakin tenang. Nah kalau udah yakin betul tenanan, insya Allah syarat pertama terpenuhi. Ciri-ciri orang yang tidak yakin kira-kira munculnya apa kira-kira? Tapi kan, nah terus apalagi ya kan banyak kan masih mosok sih, gitu kan? Oke, saya tambahkan sedikit ya. Ini saya tambahkan sedikit, mungkin membantu. Oke, yang namanya yakin itu adanya di logika atau di hati? Di hati. Berarti bener nggak kalau yang namanya yakin boleh mikir-mikir atau tidak mikir-mikir? Tidak usah mikir-mikir, gitu. Kalau yang namanya yakin masih mikir-mikir, jadi yakin nggak? Iman masih mikir-mikir, jadi yakin apa enggak? Tidak. Hati-hati. Jadi sudah yakin ya sudah, itu saja. Allah Maha Pemberi rezeki. Pas nggak punya duit, khawatir nggak harusnya? Karena saya yakin Allah pasti memberi rezeki, pasti tidak terlambat. Karena apa? Allah sudah berjanji di Surat QS 4 ayat 40 ya. Allah tidak akan menganiaya seseorang walaupun sebesar biji zarah. Harus yakin juga di QS 28 ayat QS 2 ayat 286. Allah mengukur, Allah telah mengukur, Allah memberikan tidak menguji seorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Hanya sesuai, kita yakin aja. Oke ya. Sekarang efek dari kita yakin sama Allah kira-kira apa? Efek dari kita betul-betul yakin, percaya, nggak mikir lagi, pokoknya Allah pasti ya. Itu kira-kira efeknya apa? Ya efeknya nekat tadi kira-kira apa? Nekat yakin sama Allah kira-kira apa? Hasil akhirnya itu goalnya apa kira-kira? Oke, itu di surat 233. Oke, saya lupa itu. Jadi ketika Nabi Musa sudah di tepi laut, itu kan dikejar tentara Firaun 2663. Dikejar itu kan dikejar tentara Firaun. Apa yang Nabi Musa lakukan ketika kondisi sudah di tepi laut? Kira-kira apa? Apakah dia berpikir cari kapal? Apakah dia berpikir cari kayu buat nyebrang ke sana atau sana? Kira-kira apa yang dilakukan? Yakin sama Allah bahwa dia la haula wala quwata illa billah. Kan gitu. Nah, ketika dia sudah yakin sama Allah dan dia berdoa, ya Allah, saya tidak ada daya dan upaya kecuali hanya apa yang terjadi? Turunan wahyu, pukullah tongkatmu. Jadi yang namanya nyebrang laut itu nggak usah berpikir pakai kapal, mau pakai tongkat itu nyebrang. Apa yang terjadi kalau kita yakin total sama Allah? Kira-kira apa yang terjadi? Akan muncul keajaiban yang di luar logika. Jadi apa? Wajar yang namanya sakit jadi sembuh 3 triliun, jadi wajar, gitu? Tidak aneh lagi. Jangan berpikir mikir-mikir lagi. Oh itu kok nggak masak. Karena adanya di sini, ya. Jadi mari ini nggak tahu nih nanti kelanjutannya gimana. Maka masih ada 3 materi ini, 2 materi lagi. Ya mudah-mudahan nanti ada agenda lagi untuk melanjutkan ya. Karena kalau nggak tuntas, saya takutnya akan ada pertanyaan-pertanyaan yang sepotong-potong. Ngomong yakin dok modal ini masa bisa? Nah, tapi kenyataannya kemarin ada yang membuktikan begitu. Dia pahamkan keyakinan total bersama Allah, langsung ditolong Allah. Nah, itu kan sudah selesai. Seperti insya Allah ini 3 materi ini fokus dengan mempraktek. Kira-kira saya mau tanya, prakteknya nanti gimana kira-kira? Untuk yakin sama untuk ilmu iman kepada Allah, prakteknya kira-kira nanti gimana? Sepulang dari situ, dari penjelasan tadi. Nekat, sudah nggak usah mikir.
bawa uang berapa? 2.000. Tak kasih kajian terus Mas, terus setelah ini mau pulang kemana? Saya juga nggak tahu Pak. Lah, terus kamu punya uang nggak? 2.000 Pak. Aduh, gimana nih? Wis, tenang aja Den. Kamu nanti tolong ikut anak buah kerja kos sana. Tapi aku nggak menjamin, aku nggak ngasih duit kamu ya. Pokoknya kamu pikir sendiri. Tapi tolong kamu nggak usah mikir. Aku cuman kayak gitu, biar dia langsung menjalankan gitu loh. Kalau tolong kamu beriman kan repot nanti. Wah, gimana berimannya? Wes kamu nggak usah mikir. Titik. Seminggu kemudian ketemu. Nanti tak tanya. Tak tunggu. Kalau kita ketemu lagi 1 minggu kemudian. Dia jalani. Pokoknya jangan mikir ya. Siapa? Saya nggak mikir. Tanya itu ya. Orangnya di sini soalnya. Dia nggak mikir. Dia nggak ada kegiatan, ya cari kegiatan. Betul? Tidur ya sudah tak ambil ikut kos anak buah saya. Tanya aja. Ketika 1 minggu kemudian saya ketemu sama dia. Dan seminggu ini kamu makan nggak? Makan Pak. Dari mana? Nggak tahu. Ada aja orang datang bawa makanan, saya makan kenyang. Walaupun kue-kue dia kenyang loh. Siapa yang mengenyangkan hanya sebatas kue? Jangan berpikir harus makan bebek, makan sambal pedas terus kenyang, nggak harus. Tapi dengan apa? Keajaibannya Allah itu 1 minggu bisa makan. Mau khawatir yang mana lagi hidup itu? Misalnya dari yang dibahas ini kan apa tadi? Bisnis, gitu. Allah itu cuma memberikan apa? Memberikan petunjuk kita akan kembali ke jalannya Allah saja. Sekarang jadi panjang nanti ya. Dan 1 ayat aja ya kita bahas nanti Bapak Ibu paham nggak maunya Allah itu apa? Surat 51 di mana? Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Oke ya, coba mari perhatikan ini. Ada 2 kalimat. Melainkan supaya itu berarti apa? Hanya. Berarti keinginan Allah itu hanya apa? Beribadah. Oke ya. Setuju nih? Keinginan Allah itu apa? Beribadah atau mengabdi. Oke. Misalnya Bapak Ibu sakit, kira-kira ingin sembuh nggak? Itu keinginan siapa? Nah, tadi keinginan Allah apa? Tadi keinginan siapa? Beneran apa enggak? Saya ulangi. Ini untuk PR kajian selanjutnya. Memang kita kasih bocoran dulu. Surat 51 ayat di mana? Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku atau mengabdi kepadaku. Keinginan Allah itu apa? Hanya beribadah. Satu kan, cuma hanya beribadah. Berarti kan kalau saya kalau saya balik, Allah tidak akan menciptakan kita semua ini kalau tidak beribadah, kan gitu. Beda? Berarti keinginan Allah itu cuma ibadah. Oke ya? Oke. Bapak Ibu sakit, ingin sembuh nggak? Ingin sembuh nggak? Keinginannya apa kalau sakit? Nah, sembuh itu keinginan siapa? Kita. Benar nggak? Harusnya keinginan siapa? Bapak Ibu punya hutang, pengennya apa? Lunas itu keinginan siapa? Tadi ayatnya hanya apa nanti? Keinginan Allah itu hanya mengabdi kepada beribadah kepada Aku. Keinginan Allah cuma itu. Kok Bapak Ibu punya keinginan selain itu? Masuk apa enggak kira-kira? Benar atau salah kira-kira keinginan itu? Nah, paham nggak ini maksudnya? Paham nggak? Nah, terus saya harusnya bagaimana? Nah, jalankan perintah Allah. Itu keinginan Allah kan? Keinginan Allah itu apa? Beribadah. Kalau kamu sudah beribadah itu kan menjalankan perintah. Tadi iman, sabar, salat itu perintah Allah bukan? Nah, maka keinginanmu Allah penuhi. Berarti luruskan dulu jalannya, baru nanti
keinginan kita. Keinginan Allah itu apa? Dalam mendapatkan permasalahan hidup. Itu ilmu yang kedua, sabar. Ya, sabar. Nanti ada ilmunya. Sabar itu mudah, cara mempraktikkan bagaimana, terus analoginya bagaimana nanti ada. Nah, keinginan Allah itu sabar. Keinginan kita itu apa? Ingin cepat selesai masalahnya gitu, ingin lunas, ingin sembuh. Padahal keinginan Allah itu kamu sabar. Nyambung apa enggak? Dari sikap itu saja sudah tidak nyambung. Makanya yang punya masalah nggak selesai-selesai, yang punya sakit nggak sembuh-sembuh. Padahal kalau bapak ibu sabar menjalankan perintah Allah, maka masalah-masalah tadi jadi selesai apa enggak? Itu kuncinya. Nah, penasaran enggak ini? Langsung saja. Oh, jangan nanti ibu-ibu kasih. Gitu ya. Jadi insya Allah kita akan mengkaji lagi ilmu-ilmu seperti ini. Yang insya Allah ini penting apa enggak? Jadi maksudnya gini, tadi kan sebenarnya Mas Novi itu mau masuk dulu di bisnis, karena kan ini teman-teman bisnis kan. Tapi sebenarnya pembahasannya itu sebenarnya masuknya cenderung ke permasalahan hidup, benar apa enggak? Jadi bisa di copy paste ke masalah sakit, ke bisnis juga bisa. Karyawannya sudah, apapun masalah hidup itulah. Ini masih luas soalnya, kan masalahnya luas toh. Apapun ini masalahnya, tidak ada masalah berat, tidak ada masalah kecil. Yang ada masalah berat itu kalau tidak ditolong Allah, itu aja. Nah, bagaimana agar supaya bisa ditolong Allah? Luruskan dulu ini jalannya. Sekarang bapak ibu, misalnya di luar sana ikut ngaji, ya tujuannya kira-kira apa? Ikut ngaji, haji, umroh itu kan, terus beribadah. Kira-kira tujuannya apa kira-kira? Nah, tujuannya saya nggak tahu. Coba, dapat pahala boleh, tapi ada tujuan yang lebih lagi nggak? Lebih jos lagi tuh. Kira-kira ada nggak? Apa coba? Apa? Mendekatkan diri. Ya, mendekatkan diri Allah. Yang lebih lagi? Ridho Allah. Kalau saya kasih jawaban, tujuannya adalah bahagia dunia dan bahagia akhirat, pasti dapat ridhonya Allah kan? Pasti. Nah, kalau misalnya di dunia punya masalah nggak selesai, bahagia apa enggak? Nggak bahagia. Harusnya punya masalah ya selesai. Kan ketemu bahagia dunia, bahagia akhirat. Akhirat pun harus dipikirkan bagaimana agar supaya dengan menjalani permasalahan hidup pun kita selain selesai masalahnya, pahalanya dapat. Gitu. Caranya gitu. Ketemu yang namanya bahagia dunia. Kira-kira sulit apa enggak untuk arahnya ke sana? Nah, sulit pasti. Karena apa? Belum kita kasih tahu caranya. Nanti kita kasih tahu caranya ini loh, Pak, Bu, ini loh, teng mudah. Kenapa mudah? Ya saya sudah menjalankan. Itu aja. Saya mau sharing aja nih. Bukan saya menggurui, gurunya sudah ada, soalnya saya bukan guru. Tapi ya juga jangan mau guru. Jadi insya Allah akan kita lanjut besok. Jadi jangan salah tangkap ya, karena ini baru satu ilmu. Sabar dulu. Nah, karena ilmu yang kedua itu temanya apa? Sabar. Berarti harus jalankan dulu sabar. Nanti kita diskusi sabar itu apa. Sekarang nggak apa-apa, otodidak dulu. Saya harus sabar, lalu terserah masing-masing. Kita ajarkan caranya. Atau tidak kan udah gratis nggak apa-apa, gitu. Nah, karena ini memang apa namanya? Kalau bisa, kalau bisa, ini saya usul aja misalnya kapan lagi mau ada kajian seperti ini. Kalau bisa jam 8 itu bisa udah mulai, gitu kan? Jadi kan ini nggak malam, jadi sudah selesai. Karena yakin ngomongin ini nggak selesai, serius. Saya kadang itu kajian sampai jam 1 malam loh. Mulai dari jam 8 itu malam Rebu. Gua ngomongin tentang masalah hidup kan kayak gitu jadi enak toh. Tapi gimana ya? Semua karena apa? Prakteknya setiap hari dan kalian kalian Bapak Ibu itu masing-masing mendapatkan sarananya masing-masing dan berbeda-beda kan. Ada yang suami istri, ada yang anak, ada yang rezeki, ada yang bisnis, ada macam-macam. Dan semuanya pasti butuh yang namanya masalah selesai dan bahagia dunia akhirat. Dan itu dari saya begitu. Saya mohon maaf
Mas Novi juga mohon maaf jika tadi ada kata atau ada sindiran-sindiran yang kurang berkenan. Monggo dimaafkan ya tadi nggak sering itu Mas siapa nih Mas Nur ya? Mas Nur memaafkan ini. Insya Allah kalau dimaafkan semuanya mohon ya. Dari saya begitu. Kira-kira nanti lanjut kapan monggo di yang ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.